Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari koordinat kartesius. Adapun yang kita pelajari hari ini adalah memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan kalian dapat menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Nah, pernahkah kalian berkemah? Dalam perkemahan pasti ada pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Coba sekarang kalian perhatikan denah perkemahan di bawah ini. Bagaimanakah posisi tempat-tempat tersebut terhadap pos utama? Mari kita lihat materi berikut ini. Nah, di sini ada tabel, di sini ada gambar. Ini kita akan mempelajari tentang mencari posisi tempat yang disebutkan ini terhadap pos utama. Ini pos utama. Tempat yang pertama adalah perumahan. Perumahan ini koordinatnya adalah 6,5 karena apa? Angka pada sumbu X menunjukkan angka 6 dan angka pada sumbu Y menunjukkan angka 5. Jadi koordinatnya adalah 6,5. Posisi perumahan terhadap pos utama. Ini pos utama, ini perumahan. Ketika kita berada di pos utama dan kita akan pergi ke perumahan, maka kita bergeraknya ke arah sumbu X terlebih dahulu, kemudian kita bergerak ke arah sumbu Y. Ketika kita akan pergi ke perumahan dari pos utama, bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kanan. Setelah dari sini, ketika kita akan ke perumahan, kita bergerak ke arah sumbu Y atau ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 satuan ke atas karena 5 langkah. Tempat yang kedua adalah pemakaman. Ini pemakaman, ini pos utama. Ketika kita berada di pos utama dan kita akan menuju ke pemakaman, maka kita bergeraknya ke arah sumbu X dulu. Karena pemakaman di sini, maka kita berjalannya ke sini lalu ke bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 satuan ke kiri. Setelah sampai sini, kita bergerak ke bawah. 1, 2, sampailah kita ke pemakaman. Dan 2 satuan ke bawah. Koordinatnya ini berapa? Negatif 5, negatif 2. X, Y. Negatif 5, negatif 2. Tempat yang ketiga adalah pasar. Pasar ini ya, kita berada pos utama dan akan pergi ke pasar, maka kita bergeraknya nanti ke kanan dulu, kemudian ke atas. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke kanan. Dan 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Koordinatnya pasar berapa? 4, 3. Koordinat itu selalu X, Y. Jadi koordinatnya 4,3. Ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Lanjut. Lalu, bagaimanakah posisi tempat-tempat tersebut terhadap tempat lain dengan koordinat A, B? Nah, ini denahnya tetap yang tadi. Tapi yang kita cari adalah posisi tempat-tempat berikut terhadap tanah lapang dan posisi tempat-tempat berikut terhadap kolam. Yang pertama kita bahas adalah posisi perumahan terhadap tanah lapang. Ini tanah lapang, ini perumahan.
Jadi jika terhadap tanah lapang maka acuannya adalah tanah lapang. Jadi kita sekarang berada di tanah lapang ini dan kita akan pergi ke perumahan. Bergeraknya kita harus searah dengan sumbu X, jadi ke kanan atau ke kiri, kemudian ke atas atau ke bawah. Karena tanah lapang di sini, maka kita ke kanan dulu, lalu ke atas. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 satuan ke kanan. Setelah sampai sini, kita bergerak ke atas. 1, 2 satuan ke atas. Untuk koordinatnya bagaimana? Karena 10 satuan ke kanan, maka 10,2 satuan ke atas, maka 10,2 koordinatnya. Jika ke kanan atau ke atas, maka tandanya positif. Tapi jika ke kiri atau ke bawah, maka tandanya adalah negatif. Selanjutnya, kita pilih yang pasar saja. Posisi pasar terhadap tanah lapang. Pasar di sini ya, tanah lapang di sini. Nah, ini bergeraknya kita harus ke kanan dulu. Nah, karena tanah lapang dan pasar ini segaris atau lurus, berarti kita hanya bergerak ke arah kanan saja. Nah, kita bergerak ke kanan saja sudah sampai ke pasar. Kita hitung dulu berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 satuan ke kanan, 0 satuan ke atas. Karena apa? Ini dari tanah lapang menuju ke pasar hanya bergerak ke kanan, tidak bergerak ke atas. Jadi 0 satuan ke atas. Untuk koordinatnya 8 satuan ke kanan. Karena ke kanan tandanya positif, 8, 0 satuan ke atas berarti 0. Jadi koordinatnya adalah 8,0. 8-nya dari sini, 0-nya dari sini. Lalu saya pilih contoh yang terakhir adalah pos 1 terhadap tanah lapang. Pos 1 ini, tanah lapang ini, berarti ketika kita berada di tanah lapang dan akan pergi ke pos 1, maka kita bergeraknya ke kanan dulu, lalu ke atas. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 satuan ke kanan. Setelah sampai sini, kita bergerak ke atas. 1, 2 satuan ke atas. Karena ini positif, karena bergerak ke kanan, 6 satuan ke kanan, maka 6 positif, 6,2 satuan ke atas. Karena ke atas berarti juga positif, 2. Berarti 6 dari sini, 2 dari sini, berarti koordinatnya adalah 6,2. Selanjutnya adalah posisi tempat-tempat terhadap kolam. Jadi acuannya nanti kolam, kita berada di kolam. Saya pilih yang pemakaman terhadap kolam. Kolam, jadi ini acuannya ini, terus kita akan pergi ke pemakaman. Nah, ketika kita akan pergi ke pemakaman, karena tadi bergeraknya harus ke kanan atau ke kiri dulu, kemudian ke atas atau ke bawah, karena bergeraknya dari sumbu X kemudian ke sumbu Y. Nah, dari kolam ini tentu kita bergerak ke kiri kemudian ke atas. Kita hitung 1, 2 berarti 2 satuan ke kiri. Kemudian kita bergerak ke atas sebanyak 1, berarti 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Karena 2 satuan ke kiri, maka negatif 2. Kalau ke kiri tandanya negatif. Negatif 2, 1 satuan ke atas, berarti tandanya positif 1. Negatif 2 dari 2 satuan ke kiri, satunya dari 1 satuan ke atas. Jadi koordinat pemakaman terhadap kolam adalah negatif 2,1. Saya beri contoh lagi. Posisi teka-teki tersembunyi terhadap kolam.
teka-teki tersembunyi di sini, kolam di sini, maka ketika kita berada di kolam dan akan menuju ke teka-teki tersembunyi, kita bergeraknya ke kiri dulu, kemudian ke atas. Ke kiri dulu, kemudian ke atas. Kita hitung kirinya berapa kali? 1, 2, 3. 3 langkah ke kiri, berarti 3 satuan ke kiri. Kemudian setelah dari sini kita akan menuju ke teka-teki tersembunyi karena sudah 3 langkah ke kiri, maka kita melangkah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Karena 3 satuan ke kiri, maka tandanya adalah negatif. Karena di sini angkanya negatif 3, 5 satuan ke atas, maka tandanya positif. Di sini angkanya 5. Negatif 3 dari sini, 5-nya dari sini. Untuk contoh yang terakhir, saya ambil tenda 1. Posisi tenda 1 terhadap kolam. Jadi kita posisinya sekarang di kolam. Kita akan menuju ke tenda 1. Tenda satunya di sini. Ini kolam, ini tenda 1, maka kita bergeraknya tentu ke kanan dulu. Ke kanan, lalu kemudian kita bergerak ke atas. Ke kanannya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan, 1, 2, 3. 5 ke kanan dan 3 ke atas. 5 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Karena ini ke kanan dan ke atas, maka tandanya ini semua positif. 5, 3 satuan ke atas, berarti komanya koma 3. Berarti koordinat tenda 1 terhadap kolam adalah 5,3. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.